Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiarawati dengan NIM 860494569. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai modul 7, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuan pada praktikum ini yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, dan juga lensa, serta menentukan fokus cermin cekung dan juga cermin cembung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan juga celah cahaya. Percobaan pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian langkah kedua, mengamati jalannya berkas cahaya. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan berikutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat, ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul juga besarnya sama, yaitu 60 derajat. Jadi, sudut I sama dengan sudut R. Agar lebih jelas, di sini saya mengganti senter menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantulnya besarnya juga sama 30 derajat. Ketika sudut datang saya ubah menjadi 60 derajat, maka sudut pantulnya juga atau R menjadi 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda yaitu lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangan selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian, saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Kemudian, saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai letak benda. Ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilinnya sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar memiliki sifat maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih. Ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Sifat bayangan cermin cembung yaitu maya, tegak, dan juga diperkecil. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Saya akan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung berada di tengah-tengah, sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin yaitu 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya akan mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin adalah 12 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin, jaraknya adalah 6 cm. Kemudian, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Di sini, jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan
yang tampak pada layar putih. Pada jarak 34 cm juga tidak tampak pada layar putih. Pada jarak 36 sampai 38 cm juga tidak tampak pada layar putih. Kesimpulannya, cahaya memiliki sifat pemantulan yang berbeda-beda pada cermin datar, cekung, dan cembung. Cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak dan sama besar dengan benda. Kemudian untuk cermin cembung menghasilkan bayangan maya tegak dan diperkecil. Sedangkan pada cermin cekung membentuk bayangan maya jika benda dekat, nyata jika benda jauh, dapat tegak atau terbalik tergantung jarak benda. Sekian praktikum kali ini, terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di praktikum selanjutnya.